Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, namaku Vivitan. Di video kali ini aku akan menggambar unicorn. Jadi di sini saya mulai dulu menggambar dari bagian wajah. Ini wajahnya agak bingung juga ya bentuk shapes-nya apa. Jadi dia seperti agak lengkung gitu, terus bagian mata. Jadi kalau ini kan gambarnya langsung menggunakan spidol, jadi dikira-kirain aja posisinya. Kalau kalian menggunakan pensil mungkin bisa langsung sketsa juga, seperti buat oval dulu untuk patokannya. Nah, pada bagian mata, kalau unicorn itu mau cantik, biasanya matanya harus dikasih banyak ininya ya, bulu matanya, ada eyelinernya, terus matanya yang agak bling atau sparkling gitu. Jadi ada circle, terus di sekeliling circle-nya di situ saya blocking dengan warna hitam supaya nanti dia area matanya lebih jelas kelihatan gitu. Nah, tentu saja unicorn dia ada horn atau ada tanduk. Setelah tanduk di sini kira-kira dulu ya dibuat bagian telinga. Bentuknya gampang, seperti segitiga gitu, tapi dia nggak tajam-tajam banget segitiganya. Baru diantara kedua telinga saya buat poninya. Nah, ini tema unicorn yang ini rambutnya itu saya suka kalau unicorn tuh rambutnya agak keriting, kriwil-kriwil gitu supaya kayak ada layer-layernya. Jadi rambutnya tuh yang panjang, juga ekornya yang panjang. Nah, di sini saya buat leher. Kira-kira gitu, terus lanjut ke rambut. Kalau kesulitan bisa gambar dengan pensil dulu ya, kalau salah masih bisa dihapus. Kalau dengan spidol itu seperti kita harus perhitungkan gitu. Nah, badannya kira-kira seberapa besar, nanti area rambutnya sampai mana gitu, terus sayapnya lagi. Jadi kalau misalnya kalau udah biasa sih gampang sih dikira-kirain. Kalau yang pemula mungkin agak kesulitan. Untuk sayap, ini tuh kalau dilihat-lihat dia seperti angka 7, tapi 7-nya seperti lebih terbuka ya, seperti sudut tumpul. Terus di bawahnya itu kita tinggal buat WW. Nah, ini bagian ekor seperti letter S gitu, tapi S-nya itu banyak layer ya supaya ada kelihatan ekornya itu, rambutnya itu banyak dan keriting gitu atau ikal. Nah, setelah itu saya lanjut ke bagian paha. Untuk bentuk badan itu dia sebenarnya hampir seperti oval, tapi ovalnya itu kayak rounded rectangle gitu. Gimana ya? Kalau basic untuk sketsanya, ya dia seperti persegi panjang, tapi dia lebih membulat, hampir kayak oval. Dan di antara itu baru dibuat kaki-kakinya. Nah, kakinya itu kan ada 4, tapi kita kan lihatnya dari sisi sebelah sini ya. Jadi yang kelihatan sisi sebelahnya dulu, baru nanti kita timpa kaki yang di sampingnya lagi gitu. Terus di sini saya selesaikan dulu rambutnya yang berlayer-layer ini, berlapis-lapis. Nanti baru ditambah ke sayapnya. Untuk sayap itu seperti yang saya bilang, seperti angka 7. Jadi kalau sebelahnya tuh kayak 7, sebelahnya lagi ya berlawanan dari 7-nya. Tapi bawahnya tetap WW atau WWW gitu. Di sini sayapnya seperti 2 lapis ya W-nya ya, supaya ada ininya lah, dimensinya dikit. Nah, di sini di bagian di dekat ekor itu saya tambahkan motif hati, the heart. Boleh juga motif bintang atau motif apapun ya. Jadi kayak Little Pony gitu. Little Pony kan banyak motif ya. Kalau udah selesai tinggal kita tambahkan background. Ini backgroundnya saya mau buat kesannya si unicorn lagi terbang. Jadi background yang ada di langit saya tambahkan balon udara. Nanti ada awan, bintang, dan juga rainbow atau pelangi. Kalau misalnya kalian mau buat unicornnya ada di darat, ya ditambahkan aja segala sesuatu yang ada di darat seperti pohon, rumput, bunga. Kalau mau buat terbang ya ditambahkan
item-item atau benda-benda yang ada di langit gitu. Jadi mempertegas keberadaan si unicorn ini ada di mana, ya tergantung benda-benda yang kalian tambahkan untuk backgroundnya. Untuk mewarnainya saya gunakan oil pastel grapes, tapi oil pastel ini itu nggak ada nama-nama warnanya ya. Jadi yang penting gradasinya di sini. Untuk awannya saya mulai dari warna tua itu di bawah, makin ke atas itu makin warna muda. Jadi kalau yang simple sih biasa saya gradasi cukup dari bawah ke atas saja, dari komposisi bawah tua makin atas makin muda. Tapi untuk beberapa seperti karakter itu tergantung ya. Kalau misalnya bentuk karakter itu kan beda-beda. Bisa aja kita colornya dari tepi gitu, tuanya tepi, tengahnya muda, atau sebaliknya. Jadi disesuaikan aja dengan bentuk dari objek yang kamu warnai. Cuma memang kalau muda sih paling mudanya itu kalau bawah ke atas gitu sih. Nah di sini kan tadi udah ada sketsa dari awannya. Di sini saya tambahkan lagi layer kedua, awan yang warnanya agak ke toska gitu, dengan komposisi bawahnya tua, atasnya muda. Tentu saja diberi jarak antara awan pertama dan awan kedua. Jaraknya itu tidak diwarna. Ya, jadi kita buat pola dulu gelombang, kita warnai dari bagian bawahnya. Nah, di antara satu awan dan awan lainnya, itu kan dia di antara itu kan ada spasi gitu. Jadi itunya nggak usah diwarna. Selain supaya nggak kecampur warnanya, juga bisa membuat kesan dia seperti ada garis putih gitu. Jadi kelihatan lebih unik daripada dicampur. Kalau misalnya langsung campur warna, misalnya di atas toska langsung biru tuh, ada dikasih spasi. Antara warnanya bisa kecampur. Kalau kecampur itu kan dia jadinya aneh ya. Apalagi kalau warna hijau dicampur biru tuh kan jadinya agak kecoklatan gitu, kurang bagus ya. Jadi spasi itu selain tambah pola juga supaya bersih sih warnanya. Supaya bersih juga ingat pada saat warna diperhatikan dulu. Oil pastelnya itu kan kadang kita kalau kecampur warna kan suka nempel di oil pastel kan. Jadi dibersihkan dulu. Bisa dilap dengan tisu. Untuk oil pastel grapes ini dia tuh sangat lembut ya. Jadi karena ini ulir besar juga, jadi agak susah bagian tepinya mungkin ada beberapa yang keluar garis. Nah jadi kalau oil pastel itu tergantung juga. Kalau yang ulir kecil mungkin lebih aman lah. Kalau grapes ini dia tuh sebenarnya watercolor juga ini oil pastel, tapi saya belum pernah coba untuk ke watercolornya sih. Ntar nanti kalau ada videonya nanti saya coba, terus saya upload ya, supaya kalian bisa lihat. Oil pastel ini tuh sebenarnya packagingnya bagus ya, cantik ya, karena setiap oil pastel dia punya tutupnya. Terus jadi tangannya tuh nggak jorok gitu. Cuman kalau dibandingkan gitu, di dalamnya itu
pastelnya tuh nggak banyak-banyak banget gitu, ternyata dalamnya tuh pendek, terus lumayan boros kalau menurut saya karena dia lunak ya, jadi saat kita warna itu beberapa gambar itu udah kerasa cepat habisnya gitu. Saya nggak tahu di sini ada nggak yang pakai grapes juga. Apa kalian merasa gitu juga, boros gitu, cepet habis? Kalau untuk warna ya, ada beberapa warnanya pada saat digradasi karena memang warnanya cocok, itu bisa tergradasi dengan baik. Ada beberapa warna saat dicampur itu dia nggak mau nyatu gitu, jadi kayak ada gaps, ada garisnya gitu, seperti ada warna terpisah gitu. Jadi oil pastel ini tuh gimana ya, untuk warna sih dia warna-warna neo gitu ya. Ya cuman ya gitu, agak-agak susah gitu kalau mau dicampur warnanya. Tapi hasilnya sih cerah banget gitu. Nah, gambarnya udah hampir selesai loh, cepet banget ya. Jadi saya tutup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih ya udah nonton, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Dan see you on my next video.